Keruwetan yang kita alami hari ini sebagian besar sebenarnya pola kita sendiri. Aku cenderung berpikir bahwa sebagian besar, meskipun tidak semuanya, kesulitan yang hingga kini menyibukkan para filosof dan menutupi jalan kebenaran sepenuhnya berasal dari diri kita sendiri. Awalnya kita sendiri yang menghamburkan debu, dan kita sendiri pula selanjutnya yang mengeluh tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi ini Berkeley nyindir kita, mengingatkan kita. Hampir semua kesulitan, keruwetan, ya kita di Indonesia hari-hari ini akrab ya dengan kata-kata ruwet. Keruwetan yang kita alami hari ini sebagian besar sebenarnya pola kita sendiri. Analoginya, kita sendiri yang menghamburkan debu dan kita sendiri pula yang mengeluh tidak bisa melihat dengan jelas. Ini hubungannya dengan kejernihan berpikir sebenarnya arahnya. Kenapa kok sulit pikiran saya menemukan yang benar? Kenapa kok sulit pikiran saya menemukan yang sejati? Jangan-jangan karena pola kita sendiri. Jadi kita ini yang pola, kita juga yang mengeluh. Kita yang merusak, tapi ketika dunia ini sudah rusak, kita marah-marah dan sambat. Kita yang mengacaukan, tapi ketika kekacauan itu terjadi, kita juga yang marah-marah. Entah pada siapa. Nah, katanya Berkeley itu, ini sebenarnya logika sebab akibat. Karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kalau kita menghamburkan debu, ya jangan mengeluh. Kalau tidak bisa melihat dengan jelas, ya salah kita sendiri menghamburkan debu. Kalau kita hidupnya tidak sehat, susah diatur, ya jangan mengeluh kalau kita terkena penyakit. Logikanya memang begitu. Sunnatullahnya memang begitu. Kemarin ada yang tanya ke saya, ada yang tanya begini, Pak, berarti kalau ada bencana, bagaimana kita membedakan apakah bencana ini hukuman, ataukah ujian, ataukah peringatan dari Tuhan? Kita kan sering diceramai bahwa bencana, kesulitan itu satu di antara tiga ini, hukuman, ujian, atau peringatan. Terus saya jawab, ini mirip hubungan dengan sebab akibat tadi. Apapun kesulitan, apapun bencana yang sedang kau alami, jangan kamu cari apakah itu hukuman, ujian, atau peringatan, tapi tiga-tiganya sekaligus. Kenapa kok tiga-tiganya, Pak? Coba kamu perhatikan sebentar. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu kan berarti akibat dari kesalahan, kekeliruan, kerusakan, kekacauan yang kita lakukan sendiri, maka sekarang kita panen hasilnya. Kalau kamu makanmu tidak kontrol, misalnya, apalagi banyak mengandung lemak, apalagi banyak yang sejenis itu, akhirnya kamu sakit kolesterol, terus jantungmu kena, terus stroke, macam-macam. Itu kan semacam hukuman. Tapi hukuman ini karena pola kita sendiri. Kalau kita ngomongnya jelek-jelek terus, kemudian suka maki-maki orang, menyalahkan kiri kanan, akhirnya banyak musuh. Karena banyak musuh, hidup kita jadi sulit. Ini kan semacam hukuman dari pola kita sendiri. Ketika kita dapat hukuman dari Tuhan, itu kan
menyuruh kita untuk introspeksi. Salahku di mana kok dihukum? Jadi apapun kesulitan yang kita alami, apapun bencana yang menimpa kita, itu bisa tiga-tiganya hukuman. Kalau ujian itu kan nama lain dari carilah jawabannya, carilah solusinya, carilah jalan untuk mengatasinya. Jadi apapun bencana sebenarnya juga tantangan bagi kita untuk mencari solusinya. Ini namanya ujian. Jadi bencana apapun ya hukuman, ya ujian. Tidak bisa salah satunya. Ujian berarti ayo cari jawabannya, jangan diam saja. Nanti kamu ndak lulus loh, kan gitu. Jadi dia adalah hasil perbuatan pola kita sendiri, sehingga kita panen kesulitan, maka kita sebut hukuman. Dia juga adalah tantangan yang harus kamu selesaikan. Selanjutnya caramu menyelesaikan seperti apa, maka dia adalah juga ujian. Dan yang ketiga, musibah yang menimpamu sekaligus juga adalah peringatan dari Allah. Pasti memang semuanya dari Allah yang memperingatkan kita, makanya kita harus segera introspeksi. Allah mengingatkan lewat sebab akibat hukuman tadi, dengan tantangan untuk kita carikan solusinya tadi. Maka jenisnya juga sebenarnya peringatan dari Allah biar kita tidak terus-terusan merusak. Maka kalau ada yang tanya, Pak, musibah ini hukuman, ujian, atau peringatan? Tiga-tiganya. Dia adalah peringatan dari Allah agar kita introspeksi untuk menghentikan segala yang jelek-jelek, yang merusak yang kita lakukan. Dia juga hukuman sebagai akibat kerusakan yang sudah kita lakukan. Dan dia juga ujian yang menantang kita untuk mencari solusi dari yang sekarang sedang kita alami. Sehingga kalau kita solusinya tepat, naiklah kita kelas sebagai manusia yang lebih baik. Oke, malah ngomong bencana lagi. Tapi ini ada hubungannya dengan tadi ya, bahwa kita yang menghamburkan debu, kalau sudah menghamburkan debu ya jangan mengeluh, tidak bisa melihat dengan jelas. Hukumanmu karena menghamburkan debu adalah kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Itu adalah peringatan juga dari Tuhan, dan kamu diuji untuk mencari solusi yang terbaik biar kamu kemudian bisa melihat lagi dengan jelas dan kamu hentikan tindakanmu menghamburkan debu tadi. Nah, dari George Berkeley bisa kita tarik ke sana ternyata logikanya.